Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CSIS, contoh skripsi ilmu sosial bersama saya Didi. Hari ini saya mengoreksi proposal atas nama Gading Agustinus dengan judul Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Semirah Putih di Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Mari kita mulai. Oke, baik, ini latar belakang ya. Jadi latar belakang itu harus memberikan informasi tentang data, fakta, dan realita di lokasi atau calon tempat lokasi penelitian. Oke, itu ya, sehingga nanti ketika kita mau mengidentifikasi masalah itu sudah ada rujukan atau sumber data faktanya berada di identifikasi masalah ya. Jadi identifikasi masalah ini mengacu kepada data, fakta, realita di latar belakang. Oke, lagi-lagi ya. Jadi sering kita temui bahwa kadang peneliti atau proposal yang masuk ke saya itu pasti bahasanya seperti ini ya, kurang daya tarik ya, kurang maksimal, belum maksimal ya, belum nampak ya. Ini pakai bahasa daerah lagi ya. Jadi seperti yang sudah saya bahas di baik proposal maupun skripsi, bahwa di identifikasi itu ya harus menunjukkan data, fakta, realitanya gitu, tentang fenomena ya. Misalkan begini, kurangnya daya tarik wisata. Kurangnya daya tarik wisata itu fenomenanya apa? Nah, ini peneliti yang tahu, karena peneliti itu kan sudah survei awal ke sana ya. Jadi apa yang kurang membuat Anda kurang menganggap itu kurang menarik, itu apa? Ceritakan aja ya, bilang di sini gitu, di identifikasi gitu. Nah, tentunya begitu Anda mau cerita atau membuat narasi di identifikasi ini, Anda sudah cerita duluan atau punya data fakta di latar belakang gitu. Jangan lalu kemudian identifikasinya seenaknya, lalu kemudian ternyata di latar belakang tidak ada cerita itu. Nah, itu fatal nanti kalau ketahuan, pasti tidak sinkron gitu ya. Jadi apa yang ada di identifikasi ini landasannya ada data, fakta, realita di latar belakang ya. Oke, lalu kemudian belum maksimal aksesibilitas. Ceritakan aja aksesibilitas. Fenomenanya apa aksesibilitas itu ya? Jalannya hancur atau apalah ya. Nah, pokoknya dan itu juga sudah harus Anda ceritakan di latar belakang, sehingga di sini Anda bukannya belum maksimal, tapi bilang aja di sini fenomenanya apa gitu ya. Belum nampak, janganlah pakai bahasa daerah ya. Ini kan penelitian ya. Ya seperti yang nomor 1, 2, 3 tadi, belum nampak. Fenomenanya apa belum nampak itu ya? Pengembangan masih monoton, mungkin dari tahun sekian sampai sekian, gitu-gitu aja gitu kan pengembangannya. Mungkin Anda bisa bahasakan dengan baik di sini, kira-kira perkembangan dari lokasi tersebut apa gitu ya. Oke ya, lalu kemudian belum maksimal ya, promosi belum maksimal. Belum maksimal ini perlu dijelaskan ya. Atau kadang bahasanya begini, belum maksimal itu berarti kan dia pernah gitu kan promosi. Ini kalau mengacu kepada bahasa peneliti ya.
saya ngikut aja. Kalau belum maksimal itu berarti dia pernah. Kalau pernah, Anda telusuri di mana aja, gitu, ya. Kecuali kalau tidak pernah, nah berarti kan tidak pernah, gitu, ya. Kalau belum maksimal, nah makanya itu bahasanya ini bahasa simpulan penelitian yang belum maksimal itu nanti saya pikir itu nanti kalau seandainya sudah diteliti lalu kemudian memang arahnya ke situ ya memang belum maksimal, nah gitu kan, itu kan hasil ya. Ini kan masih taraf awal, ini memang identifikasi ya, cerita aja kira-kira apa namanya fenomenanya apa gitu ya, promosi itu. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya oh ini judul subbab ya. Judul subbab tuh jangan ini judulnya kemudian kontennya di bawah. Sebaiknya di enter aja nih, ya. Oke, lalu kemudian tujuan ya. Tujuan penelitian itu gini. Tujuan penelitian itu ini nanti sebagai landasan dari output penelitian ya. Jadi tujuan ini sudah harus sedikit mengarah kepada kira-kira hasil apa yang ingin Anda harapkan dengan penelitian ini. Gitu ya. Bukan hanya mendeskripsikan, iyalah mendeskripsikan itu kan prosesnya ya. Tapi kira-kira nanti apa mengarah kepada solusi apa yang ingin Anda tawarkan kepada pihak user ini gitu. Ya, sehingga bukan hanya sekedar mendeskripsikan, tapi sudah penelitian itu sudah harus mengarah kepada memberikan masukan dan solusi, gitu ya. Oke, ini bisa Anda rubah nanti sesuai dengan arahan tadi, ya. Oke, lalu kemudian oh ini sama ya, bab jangan lalu kemudian ditaruh di sendirian ya, masukkan ke di enter aja nih di sini. Ini mungkin salah ketiknya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adalah teori-teorinya ya. Mari kita cek teorinya. Oke, sama ya. Ini subbab jangan menyendiri di sini, di enter aja nanti di sini. Oke, kerangka pikir. Oke, baik. Jadi kerangka pikir itu adalah berusaha untuk mendesain ya. Mendesain penelitian ini nanti awalnya seperti apa, prosesnya seperti apa, lalu kemudian akan berakhir seperti apa ya. Di sini catatan saya apa ini? Oh, ini numbering ya, penomoran langsung 56 aja. Nanti ini numbering ada di sini numberingnya, tolong dirubah ya. Oke, nah ini sebenarnya kalau di kerangka pikir, jadi memang kerangka pikir itu harus memberikan cerita dulu ya, arah penelitian ini nanti mulai dari mana, lalu kemudian menggunakan di prosesnya menggunakan teori apa, lalu kemudian outputnya akan seperti apa, sehingga nanti akan muncul gambar ya, muncul gambar alur ya, seperti ini ya. Oke, nah ini kerangka pikir. Nah ini jadi kerangka pikir itu memang standarnya ya, biasanya ini adalah temanya apa, tema itu berkaitan dengan judul ya. Kemudian masalahnya, ini masalahnya nanti sesuai tadi ya, kalau seandainya yang di depan sana berubah, jangan lupa ini nanti juga dirubah gitu. Kadang di depan aja berubah, oh pak maaf lupa ini belum dirubah, dirubah ya. Nah, kemudian berproses menggunakan teori, jadi apa namanya pengembangan pariwisatanya ini nanti menggunakan teori ini ya. Dan jangan lupa Anda juga harus punya bukunya seperti ini ya.
Jadi jangan lalu kemudian hanya mencomot dari sana sini, Anda tidak punya literaturnya. Jadi literatur ya, jadi literatur itu memang yang saya sarankan yang pertama adalah buku panduan fakultas ya. Jadi fakultas itu kan punya buku panduan penulisan skripsi ya, itu harus punya, karena di situ ada alurnya ya. Nanti bab 1 kontennya apa, bab 2 kontennya apa, bab 3 kontennya apa ya, termasuk kertas, kemudian spasi dan page setupnya, batas kanan kiri atas bawahnya lain sebagainya, itu jelas di situ ya. Kapan harus nulis tebal, kapan harus menulis miring, kapan harus masuk ke dalam, kapan harus satu spasi. Nah itu ada di panduan fakultas, itu juga harus punya. Lalu kemudian yang kedua, buku teori ya. Buku teori seperti ini yang akan dipakai untuk membedah kasus ini juga paling tidak ya 2-3 buku lah ya, karena buku itu akan dipakai untuk membuat ancangan dari kuesioner atau pedoman wawancara ya. Nanti misalkan sebab attraction, daya tarik itu apa aja, misalkan ini ya, kalau Anda buka bukunya kan di aspek 1 misalnya attraction, daya tarik itu yang dibahas apa aja. Nah itu jelas di buku. Nah jadi penjelasan itulah nanti yang akan yang harus dipakai peneliti dalam membuat atau menyusun sebuah kerangka pedoman wawancara. Attraction, akomodasi, aksesibilitas itu apa, berkaitan dengan apa aja. Nah itu nanti akan muncul di situ ya. Terus amenitas itu apa aja, nah menurut ini ya di dalam bukunya Arianto ini. Lalu kemudian ancillary itu apa, misalkan ya, komponen tambahan itu apa. Di sini kan Anda tidak jelaskan komponen tambahan itu apa aja ya, tambahannya kan bisa bermacam-macam gitu. Tapi kalau menurut metrik ini kira-kira apa, itu udah jelas di buku, sehingga Anda harus punya bukunya, karena itu sebagai pedoman Anda nanti membuat wawancara ya, pedoman wawancara ya. Oke, lalu kemudian output. Nah ini output ini adalah penjabaran atau lebih spesifik lagi dari tujuan penelitian tadi yang di depan ya. Jadi ini sudah mengarah kepada solusi apa yang ingin Anda tawarkan atau Anda temukan untuk user ya. Setelah Anda melakukan penelitian dengan teori ini, kira-kira apa yang bisa Anda akan rekomendasikan. Nah kira-kira begitu ya di output penelitian itu ya, sehingga Anda harus bisa membahasakan dengan baik di sini. Oke, lalu kemudian pertanyaan penelitian. Oke, ini salah. Oke, ya. Pertanyaan penelitian ini harus berkaitan dengan aspek, ya. Yang pertama tadi aspeknya bisa kita lihat di sini ya, dalam bukunya Arianto ini ya. Daya tarik, attraction. Pertanyaan penelitiannya di sini juga harus mengenai attraction, gitu ya. Lalu kemudian aksesibilitas ya, aksesibilitas juga begitu. Yang kedua ini juga harus melihat bagaimana accessibility-nya ya. Ya jangan dijabarkan dulu masalah konten dari aksesibilitas, tidak usah dijabarkan dulu. Jadi subtemanya, tema-tema besarnya aja yang muncul di sini ya. Masalah nanti Anda misalkan mau mengarah kepada, contohnya apa sih, fisik maupun non fisik. Nah itu nanti Anda munculkan di pedoman wawancara aja ya. Anda rinci ya, apa aja sih yang muncul dalam aksesibilitasnya. Kemudian aspek yang ketiga amenitas ya. Apa yang bisa pertanyaannya itu ya, bagaimana ini amenitas atau fasilitas itu dalam di lokasi tersebut ya. Jadi
Unsurnya ada 3 di sini ya. Ada teorinya ya, lalu kemudian ada apa namanya, unsur dari fenomenanya ya, lalu kemudian ada tempatnya ya. Oke, jadi itu apa namanya, yang harus muncul dalam pertanyaan penelitian ya. Jadi ini, lalu kemudian yang keempat, pertanyaannya keempat malah tidak ada ya, padahal nih aspeknya kan 4 ya: attraction, accessibility, amenities, dan ancillary ya. Nah ini Anda harus munculkan juga di sini, meskipun lah itu tambahan ya, nanti kan ketemu. Nah, tambahnya apa, Anda sendiri tidak tahu tambahannya. Anda harus cari di bukunya ini, kira-kira tambahan itu, elemen tambahan itu berbicara tentang apa saja. Nah, bukan langsung lalu kemudian dihilangkan gitu tambahan. Ini ketahuan sekali kalau Anda itu tidak tahu elemen tambahannya apa aja. Nah, ternyata terlihat dari mana? Nih, nomor 4 tidak ada. Oke ya, tolong diperbaiki itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lokasi ya. Lokasi itu bukan hal mudah sebenarnya kalau menentukan lokasi. Pertanyaannya begini misalnya, kenapa kamu meneliti di tempat tersebut, misalkan gitu ya, atau di desa tersebut. Ya ndak bisa dibilang ya terserah saya lah Pak, saya mau meneliti di mana. Ya ndak bisa begitu ya. Tempat itu harus unik ya, artinya kalaupun maksudnya gini, unik itu layak untuk diangkat, karena di situ masalahnya unik. Nah gitu ya, jadi munculkan bahwa tempat tersebut memang benar-benar layak untuk diangkat. Nah itu ya, di lokasi penelitian itu ya. Jadi sebenarnya memang tidak mudah untuk menentukan lokasi itu. Ini lokasi di mana ya, kalau di sana nanti alasannya apa. Jangan lalu kemudian, kenapa meneliti di sana? Ya karena desa saya, karena untuk lebih dekat, lebih mempermudah, mempermurah. Nah itu tolong dihindari ya hal seperti itu, karena penelitian itu bukan untuk mencari mudahnya, juga untuk mencari murahnya ya, tapi ingin memberikan solusi ya, solusi jalan keluar permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini selanjutnya apa ini? Oke ya, malah ini tidak ada target waktunya ini ya. Jadi waktu penelitian itu kalau untuk masih proposal ya, sebutkan aja, misalkan tidak usah bikin tabel, tidak apa-apa kalau saya ya. Jadi sebutkan aja kira-kira mulai di bulan kapan, tahun kapan ya, sampai bulan kapan, sampai tahun kapan. Nah gitu aja cukup ya. Masalah nanti Anda akan membuat tabulasi ya, tabel itu nanti aja waktu skripsi ya, kan udah ketahuan plot kapan Anda bimbingan, kapan Anda seminar, kapan Anda penelitian, kapan Anda sidang, kan udah jelas ya. Sementara kalau untuk proposal cukup waktu gitu ya, harus disebutkan di sini ya. Oke, silakan diperbaiki. Oke, dilanjutkan. Oke, ini oke, subjudul ya, jangan sendirian begini ya, masukkan ke bawah ya, di enter. Oke, baik, ini ada di keabsahan ya. Oke, keabsahan data. Jadi keabsahan data itu adalah untuk mengecek ya. Kalau dalam kualitatif itu ada beberapa metode memang ya, diantara ini udah disebutkan betul ya: perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi ya, menggunakan member check ya. Jadi memang kalau saya sarankan Anda cantumkan ini semuanya ya. Ini ada di baik di bukunya Sugiono maupun Moliong juga seperti itu ya. Masalahnya nanti ini bukannya
Anda nanti menggunakan semua, bukan ya. Jadi teknik ini adalah harus Anda beri note di sini ya. Teknik-teknik di atas merupakan kemungkinan-kemungkinan yang akan dipakai peneliti ya. Masalah nanti peneliti akan menggunakan metode yang mana, itu akan disesuaikan dengan jenis data yang didapatkan di lapangan. Nah, jadi begitu bahasanya di sini ya. Disesuaikan dengan jenis data yang didapat di lapangan. Nah, begitu ya. Karena tekniknya beda-beda ya. Kalau Anda wawancara ya mungkin dengan triangulasi. Kalau Anda dapatkan foto, gambar, download di internet segala macam, nah itu nggak bisa triangulasi, itu mungkin menggunakan member check misalkan begitu ya. Oke, jadi note-nya di sini harus jelas ya, bahwa teknik-teknik kapsan di atas merupakan kemungkinan yang akan dipakai ya. Kemungkinan yang akan dipakai. Oke, saya rasa itu ya, cukup, tidak ada catatan saya yang lain. Oke, baik, semoga masukan dari saya ini bisa menambah pengetahuan peneliti ya, calon peneliti, dan bisa memahami dengan baik sehingga nanti revisi selanjutnya sudah semakin baik lah, gitu ya. Oke, baik, saya kira cukup sampai di sini untuk masukan saya untuk proposal pada kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.